Ya, Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Pak? sudah, Mbak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, yaitu Bapak Ahmad dan Ibu Denok Asmiati. Perkenalkan, saya Belinda Oktavianur, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Rumpun Pendidikan PGSD. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ujian ini di ujian lokal yang pertama, yaitu proyek kepemimpinan. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang proyek yang telah saya dan tim saya laksanakan, saya ingin membahas sedikit tentang apa itu mata kuliah proyek kepemimpinan. Jadi mata kuliah proyek kepemimpinan ini adalah mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan khususnya di dunia kependidikan. Nah, melalui proyek kepemimpinan ini kami diajarkan untuk mengenali, kemudian mengeksplorasi, kemudian mencari solusi dari sebuah persoalan yang kami temui di sekolah dan lingkungannya. Berdasarkan latar belakang dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini, kemudian kami melaksanakan sebuah proyek yang bernama Bully No More Friendship Forever. Proyek ini dilaksanakan di SD Negeri 007 Samarinda Ulu pada 30 April dan 6 Mei tahun 2024 dengan ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Sri Mulyati. Adapun pembahasan yang ingin saya angkat di dalam presentasi ini, yang pertama ada peran saya dalam proyek, yang kedua alur pelaksanaan proyek, ketiga profil proyek, empat bentuk proyek, lima latar belakang proyek, enam tujuan dan manfaat proyek, kemudian 7 estimasi dana, 8 hasil proyek, 9 refleksi, dan yang terakhir gelar karya. Pembahasan yang pertama, di sini ada saya dan teman satu tim saya. Di sini saya berperan sebagai penanggung jawab Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas, yang mana tugas utama saya adalah pengurusan izin dan menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk pihak sekolah, dewan juri, narasumber, dan peserta didik tentunya. Adapun alur pelaksanaan proyek ini dimulai dengan pengurusan izin pada minggu kedua bulan April, yang kedua menghubungi para mitra pelaksana dan membuat kontrak, yang ketiga mempersiapkan sumber daya, yang keempat melaksanakan pendampingan oleh narasumber, yang kelima melaksanakan penyuluhan dan perlombaan, enam melakukan pemantauan dan evaluasi, yang terakhir adalah gelar karya. Selanjutnya ada profil project. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, nama project ini adalah Bully Nomor Friendship Forever atau hentikan perundungan dan persahabatan selamanya. Jadi, ketua pelaksana di proyek ini adalah Saudara Rizky Firmansyah dengan sasaran kegiatan peserta didik kelas 5 SD 007 Samarinda Ulu yang jumlahnya 105 orang. Adapun bentuk proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi dan perlombaan. Nah, sosialisasi ini adalah kegiatan awal dari proyek ini yang tentunya kami mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Ruri Muslifar selaku dosen bimbingan konseling di Universitas Mula Warman. Setelah melalui sosialisasi, kami melaksanakan perlombaan dengan tema Mekar dalam Keberagaman, Menghargai Perbedaan, Menyatukan Semangat. Jadi perlombaan ini juga dibagi menjadi dua, ada perlombaan membaca puisi dan perlombaan membuat poster sebagai bentuk nyata pemahaman peserta didik dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian latar belakang proyek. Dilansir dari artikel Detik Edu, Federasi Serikat Guru Indonesia merilis catatan akhir tahun pendidikan bahwa kasus bullying satuan pendidikan sepanjang tahun 2023 itu mencapai 30 kasus. Nah, 30 kasus ini adalah kasus yang sudah ditangani oleh pihak yang berwenang. Nah, dari 30 kasus ini terjadi 30% di jenjang SD atau sederajat. Salah satu kejadiannya di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Nah, kami juga melakukan wawancara dan observasi dengan
kepala sekolah, dan di SD 007 Samarinda Ulu ini juga kerap terjadi kasus bullying antar peserta didik. Bentuk bullyingnya itu rata-rata verbal, di mana peserta didiknya saling mengejek, merendahkan, dan mengolok nama orang tua. Nah, oleh karena itu, melalui proyek Bully Nomor Friendship Forever ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta didik terhadap isu bullying di lingkungan sekolah. Adapun tujuan proyek ini ada 5. Yang pertama, tentunya agar peserta didik mengetahui gambaran dan memiliki pemahaman baru tentang perilaku perundungan bullying serta dampaknya terhadap fisik dan psikologis yang ditimbulkan. Yang kedua, sebagai wadah untuk berkreasi melalui perlombaan. Dan yang ketiga, untuk membantu dan melatih peserta didik dalam mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan kreatif. Yang keempat, kami sebagai mahasiswa pelaksana dapat menjalin kerjasama dengan warga sekolah dan dapat mewujudkan sekolah ramah anak. Yang terakhir, untuk mencegah dan mengurangi perilaku bullying di lingkungan sekolah. Adapun manfaat proyek ini ada 2. Yang pertama, melalui agenda penyuluhan, diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah potensi terjadinya aktivitas bullying di SDN 007 Samarinda Ulu. Yang kedua, menggali dan menemukan potensi minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan perlombaan sebagai bentuk nyata pemahaman terhadap aktivitas perundungan atau bullying. Nah, Bapak Ibu, ini adalah estimasi dana yang telah kami keluarkan dalam proyek ini sekitar 1.889.000. Adapun hasil proyek yang meliputi kegiatan sosialisasi dan perlombaan ini telah berjalan dengan baik. Peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan, mencakup penjelasan umum tentang apa itu bullying, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menghadapinya. Selain itu, peserta didik juga menunjukkan antusiasme yang tinggi saat diadakan forum tanya jawab. Lebih lanjut, peserta didik ini juga antusias dalam mengikuti perlombaan puisi dan poster, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan proyek ini dapat dinilai berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta didik terhadap isu bullying di lingkungan sekolah. Refleksi. Jadi setelah kami melaksanakan mulai dari perencanaan sampai melaksanakan proyek ini, kami melaksanakan refleksi, di mana refleksi ini dilakukan dengan menggunakan prosedur FGD atau fokus grup diskusi untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat dan pengalaman kami selama melaksanakan proyek ini. Jadi proyek refleksi ini dilakukan melalui Zoom, kemudian kami juga menuliskan notulensinya seperti itu. Rangkaian kegiatan yang terakhir yaitu gelar karya. Jadi di gelar karya ini dilakukan dengan menyajikan karya dan membagikan brosur serta melakukan kegiatan survei kepuasan yang telah dilakukan. Jadi bentuk nyata karya dari kegiatan proyek ini adalah display karya yang menyajikan hasil karya peserta didik yang isinya ada poster, membaca puisi, kemudian juga ada profil kami sebagai pelaksana dan dokumentasi selama kegiatan. Jadi sistematika dalam gelar karya ini kami mengundang peserta didik dari berbagai jenjang untuk melihat display karya yang dipajang di depan perpustakaan, kemudian kami sebagai mahasiswa menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi tambahan dari kegiatan gelar karya yang telah kami lakukan. Di sini kami sekalian menjelaskan kegiatan yang telah kami laksanakan, sekaligus melakukan survei kepuasan dengan meminta peserta didik memberikan emoji dan kesan-kesan mereka. Dokumentasi lainnya ada pengurusan izin dengan narasumber dan menghubungi pihak-pihak terkait lainnya seperti Ibu Kepala Sekolah SDN 007 Samarinda Ulu. Yang selanjutnya ada pelaksanaan sosialisasi yang dinarasumberi oleh Ibu Ruri Muslifa. Selanjutnya ada perlombaan, yaitu lomba baca puisi dan membuat poster. Ada pembagian hadiah juga serta sertifikat untuk para dewan juri. Kemudian inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Mbak Belinda ya sudah presentasi dan nanti kami ada tanya jawab ya. Nanti pertama disampaikan oleh Bu Denok. Silakan Bu Denok. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, berarti ini saya mungkin langsung saja ke Nak Belinda ya. Ya, gimana Nak Belinda kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Sehat ya. Aslinya dari daerah mana Belinda? Dari Berau, Bu. Oh, dari Berau. Tadi dari Berau, ini dari Berau lagi. Berarti sama ini. Pertama tadi dari Berau, ini dari Berau lagi ya. Ya, Ngumpul kayak di kelompok ini dari Beraunya. Oke, Belinda berarti kena di SD 007 Samarinda Ulu ya, sama. Berarti memang kalau satu tempat berarti proyeknya sama gitu ya. iya, Bu. Iya, tentang bullying gitu ya. Tadi sama dengan mahasiswa yang sebelumnya tadi juga tentang bullying. Nah, untuk Belinda, eh, langsung aja Ibu nanya, peran langsung Belinda di kegiatan sosialisasinya apa? Di kegiatan waktu pelaksanaan kegiatan Di, sosialisasi. tadi kan ada sosialisasi, kemudian nanti kegiatan kompetensinya gitu ya, lombanya gitu kan. Nah, di sosialisasinya sendiri peran utama Belinda apa? Baik, langsung saja saya jawab, Ibu. Peran utama saya di kegiatan sosialisasi, karena peran utama saya selama perencanaan adalah divisi hubungan masyarakat. Jadi sebenarnya waktu kegiatan sosialisasi itu tugas saya bisa dibilang sudah selesai karena saya sudah menghubungi narasumber, kemudian jika narasumbernya sudah datang berarti saya sudah selesai begitu. Tapi di kegiatan sosialisasi, tugas utama saya ini adalah membantu perlengkapan khususnya untuk konsumsi. Jadi kami pagi itu harus mengambil konsumsi yang dibutuhkan untuk narasumber, untuk peserta didik seperti itu, Bu. Narasumbernya dari mana? Narasumbernya adalah Ibu Ruri Muslifar, dosen bimbingan konseling di Universitas Mula Warman. Oke. Baik, baik. Kemudian ketika lomba tadi ya, eh, baca puisi dengan apa tadi ya, poster begitu ya. Tentunya ini temanya tentunya bullying gitu ya, tentunya terkait dengan bullying. Tetapi mungkin akan ada tema secara spesifik lagi, tema lagi gitu ya. Mungkin Ya, tema luasnya kan bullying. Atau mungkin dibuat tema yang lebih, apa ya kan kalau anak SD itu kan harus beda ya dengan anak SMA apa gitu ya. Jadi harus dijelaskan secara spesifik seperti itu. Bagaimana? ya, jadi khusus untuk perlombaan ini kami juga menyediakan tema kecilnya yang bernama Mekar dalam Keberagaman Menghargai Perbedaan dan Menyatukan Semangat. Jadi agar peserta didik ini memahami tema dari poster yang mereka buat, di kegiatan sosialisasi sebelumnya sudah kami jelaskan seperti itu. Jadi harapannya Ya, melalui makasih ya. sosialisasi ini peserta didik kemudian menuangkan pemahamannya melalui perlombaan tersebut seperti itu. Nah, ketika sosialisasi bullying gitu ya, dengan diadakan lomba begitu, apa berdasarkan sosialisasi itu kemudian anak-anak membuat poster, membuat puisi berdasarkan sosialisasi tadi atau bagaimana? Ya, jadi berdasarkan sosialisasi tadi, peserta didik kemudian membuat poster dan membaca puisi seperti itu, Bu. Oke, satu lagi. Oh ya, sejauh mana menurut Belinda ya dampaknya setelah diberi sosialisasi apa ya dengan diadakan lomba terhadap penurunan tingkat apa ya bullying anak-anak.
Baik, langsung saya jawab terkait dampak dari sosialisasi ini. Jadi menurut kami dampak dari sosialisasi ini meskipun tidak langsung kelihatan karena waktunya juga sempit, kami menganggap sosialisasi ini berdampak cukup baik terhadap penurunan kasus bullying khususnya di kelas 5. Hal itu kami lihat dari pemahaman mereka terhadap konsep bullying itu sendiri karena berdasarkan wawancara dengan ibu kepala sekolah, ada peserta didik itu yang masih bingung juga, ini temannya lagi membuli atau memang bercanda atau seperti apa begitu. Nah, jadi dari poster yang mereka buat kan di situ meskipun ada beberapa yang misalnya gambarnya belum selesai, belum diwarnain, tapi dari yang mereka buat itu ada instrumen penilaian yang memperlihatkan bahwa oh mereka paham. Misalnya mereka ada bikin ada percakapan, terus ada 3 orang, yang satu ini bilang kamu jelek, kamu gendut. Nah, terus ada lagi dia gambar tidak boleh bilang begitu meskipun dia memang benar gendut, tapi kita tidak boleh secara gamblang ngomong begitu, isi posternya begitu. Nah, jadi dari situ ke saya dan teman-teman bisa melihat oh mereka paham bahwa meskipun si anak ini memang benar gendut misalnya, tapi kita juga tidak boleh ngomong jujur kalau dia gendut seperti itu. Oke, memang sih ya, nggak mungkin langsung bisa kita lihat dampaknya itu tentu membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa sekali sosialisasi itu akan apa ya ada hasilnya langsung itu tidak akan terlihat. Jadi perlu proses dan itu terus menerus. Tentu tidak mungkin apa yang dilakukan Belinda dan teman-teman saat itu langsung nih pasti berhasil sekian persen. Tentu memerlukan waktu dan continue terus menerus yang tentunya akan berlanjut langsung gitu. Nah, sementara Belinda dan teman-teman itu kan apa ya semacam praktek dengan waktu yang terbatas seperti itu ya. Nah, sekarang ketika berbicara ini tadi gelar karya ya, ternyata ada gelar karya. Saya lihat tadi Ibu lihat kan ada gelar karya. Nah, gelar karya itu kok apa Ibu yang salah lihat gitu ketika ditampilkan tadi semacam majalah gitu ya, majalah dinding gitu macam-macam itu ya, atau gimana ditempel-tempel gitu kan? Kemudian mahasiswanya menjelaskan ke anak-anak begitu. Begitu ya? Iya, jadi gelar karya ini kami membuat display. Bentuknya itu seperti papan tulis yang kami hias. Kemudian di dalam papan tulis itu kami tempeli tentang dokumentasi selama kegiatan. Ini loh teman-temanmu yang menang, ini loh narasumbernya, ini yang dibahas. Nah, dari itu kami pajang di depan perpustakaan karena yang mengikutinya adalah siswa kelas 5 saja. Jadi kami juga mengundang dari kelas lain untuk ini kita punya karya dari kegiatan proyek ini. Kalau misalnya ada kegiatan ini, kalian mau ikut tidak? Seperti itu, Bu. Kemudian kami juga ada membagi brosur seperti itu. Iya. Baik. Baik. Kemudian satu lagi Belinda ya, satu lagi terakhir ini. Apa yang Belinda rasakan setelah melakukan 3 bulan ini untuk proyek kepemimpinan? Apa yang nanti ternyata atau katakan gini, ternyata ya setelah saya terjun di lapangan langsung bertemu murid-murid, bertemu guru-guru, kemudian dengan pas sekolah gitu. Apa tekad apa yang akan Belinda nanti ketika jadi guru saya akan melakukan ini seperti itu misalnya itu ya silakan. Yang saya alami tentunya perubahan yang tidak langsung 100% berubah dari diri saya dari kegiatan proyek ini, yaitu bagaimana saya overthinking saya menjadi sebuah antisipatif. Jadi sebelum proyek ini saya sangat overthinking terhadap sesuatu yang saya itu takut ke depannya nanti gimana. Jadi bahasanya saya memang memikirkan ke depannya, resiko ke depannya, tapi karena saya overthinking, saya jadi malah menghindar, mutar-mutar di masalah itu aja, tapi saya tidak mencari solusinya, tidak melaksanakan ke apa yang harus saya kerjakan dulu. Nah, melalui proyek ini, saya berusaha mengupgrade
overthinking saya ini menjadi sebuah antisipatif. Jadi memang saya juga memikirkan ke depannya bagaimana, tetapi saya berusaha untuk fokus melaksanakan apa yang jadi tugas saya. Karena kan di dalam proyek ini saya juga punya tanggung jawab seperti itu. Jadi saya juga belajar dari teman-teman bahwa kita ini boleh, tapi bentuknya itu antisipatif, bukan overthinking. Jadi dari apa yang kita pikirkan ke depan, kita tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan. Akhirnya nanti selama proses pelaksanaan itu, kita juga mendapatkan solusinya. Seperti itu, Bu. Cukup, Belinda? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, baik. Terima kasih Bu Denok. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit ya, Belinda ya. Jadi ini proyek kepemimpinannya mengambil Bu Lili ya. Berdasarkan pengamatan Belinda di sekolah 0 berapa? 007 Samarinda Ulu, Bapak. 007 ya. 007 tadi memang kasus yang ada di sana terkait dengan bullying ini apa saja yang ada yang Anda amati? Yang paling banyak itu bentuknya verbal. Jadi peserta didik ini suka merendahkan temannya, temannya yang maju ditertawakan, diceng-cengin, terus yang paling sering itu juga menghina nama orang tua. Seperti itu. Kalau untuk fisik sebenarnya tidak ada, tapi lebih ke verbal seperti itu, Pak. Sosial? Kalau sosial, menurut saya tidak ada, tapi ada beberapa kelompok yang dia hanya mau berkelompok dengan temannya yang ini. Misalnya kalau kerja kelompok, milih-milih teman, seperti itu, Pak. Kalau ini emosional gimana? Emosional menurut saya tidak ada, karena berdasarkan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, tidak ada peserta didik yang sampai tidak mau turun sekolah, itu masih belum tidak ada. Jadi peserta didik itu ada kasus misalnya dia diolokin, itu dia berani ngomong ke wali kelasnya, jadi nanti wali kelasnya yang menangani, seperti itu. Jadi tidak begitu langsung berdampak negatif, misalnya langsung ke emosionalnya, terus dia tidak mau turun sekolah, seperti itu. Oke. Eh, apa namanya? Proyek kepemimpinannya kan salah satu upaya yang dilakukan oleh Belinda dengan teman-teman untuk mencegah ya, paling tidak mencegah. Ya, jadi betul disampaikan oleh Bu Denok tadi bahwa upaya yang Anda lakukan tidak bisa langsung, misalnya hari ini Anda lakukan besok atau 2 hari 3 hari langsung ada hasilnya, tapi itu ada suatu proses. Nah, kira-kira supaya upaya yang Anda lakukan ini, proyek yang Anda lakukan ini supaya bisa memberikan dampak positif ke depannya, apa yang harus dilakukan atau apa masukan Belinda terhadap warga sekolah yang ada di 007. Karena nanti kan Belinda kan pergi nih, ya nggak mungkin kembali lagi gimana gitu kan? Ya silakan. Nah, jadi untuk keberlanjutannya, saran saya untuk sekolah, yang pertama sekolah ini membuat seperti OSIS, kalau di SMA itu OSIS, kalau di sekolah ini bisa bahasanya mungkin kumpulan peserta didik yang mengajak teman-temannya untuk saling menghargai, saling menghormati. Kemudian ini juga sempat dibahas dengan narasumber Ibu Ruri, jadi bahwa kita juga melalui proyek ini, beliau juga ingin menyampaikan pentingnya unsur kebekaan di sekolah dasar. Jadi mungkin ke depannya diharapkan bukan hanya wali kelas dan kepala sekolah yang bertugas menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi juga memang ada guru khusus, misalnya bimbingan konseling di sekolah dasar, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Nanti kan ada adik kelasmu lagi tuh yang kena di sana. Nggak Pak, sudah pernah ketemu nggak? Kalau teman sih sudah pernah, Pak, tapi kalau yang lainnya belum pernah. Nah, maksud saya yang adik kelasmu kan ada nih. Selesai kamu kan ada lagi tuh nanti. Sudah pernah ketemu? Belum? Belum, belum. Oh iya, mungkin perlu juga tuh. Perlu juga nanti kapan-kapan, apakah lewat Zoom kah atau lewat secara apa offline bisa menyampaikan bahwa kami punya proyek seperti ini yang dilakukan di sana. Ya, harapannya juga bisa paling tidak kan untuk kalau tidak bisa melanjutkan misalnya ya untuk gimana supaya bisa proyeknya Belinda dengan teman-teman ini bisa tetap terjaga di sana ya, bisa terlaksana dengan baik.
Nah, kemudian berikutnya Belinda, kalau seandainya Anda sendiri ya, kamu kan ada berapa orang tuh di kelasmu ya. Eh, Seandainya Anda menghadapi hal yang sama, ya, jadi Anda dibullying dengan teman-teman, apa yang Anda lakukan? Misalnya saya dibully oleh teman-teman, pertama yang saya lakukan tentu saya harus mencari bantuan dengan orang yang saya percaya, dengan orang dewasa yang saya percayai, karena menurut saya kalau kita sudah terkena dampak bullying itu mungkin untuk berpikir dengan jernih, dengan baik itu sulit. Jadi kita perlu bantuan dari orang yang kita percaya dan orang yang menurut kita lebih dewasa dari kita untuk mengatasi masalah itu. Kemudian dari orang inilah yang membantu kita untuk menyelesaikan mungkin kesalahpahaman dengan pelaku bullying ini. Seperti itu, Pak. Oke, ya, oke, Belinda cukup ya. Silakan ditutup dulu. Baru setelah itu nanti keluar dari Zoom, tolong nanti dipanggilkan berikutnya ya, Jun ya, Jennifer ya. Ya, Jennifer, ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya juga memohon doanya semoga di PPG ini saya bisa menyelesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop merekam.